ولكافة الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخوان المسلمين والمسلمات خصوصا للشيخ ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah mentakdirkan kita, mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak melihat orang-orang yang dimerdekakan daripada api neraka, maka lihatlah orang-orang yang berjalan menuntut ilmu agama. Nah, jadi alhamdulillah orang menuntut ilmu agama ini dapat kegembiraan dari Rasulullah. Ada kabar gembira, pacangan kada masuk neraka, berarti masuk surga artinya. Kemudian ujar Rasulullah pulang, bermula demi zat yang diri Muhammad dalam kekuasaannya, maksudnya demi Allah Ta'ala, ujar Rasulullah, tidaklah melangkah seseorang akan suatu langkah untuk menuntut ilmu agama kecuali satu langkah itu dicatat seperti pahala beribadah setahun. Nah, selangkah aja kayak beribadah setahun, dua langkah kayak 2 tahun beribadah. Berapa langkah tadi mulai rumah ke sini? Nah, banyak benar misalnya 100 langkah sama beribadah 100 tahun. Sedangkan umur kita paling misalnya 70, 80 meninggal ya kelak. Cuman pahala ibadah kita nih modelnya melebihi daripada umur kita. Kemudian ujar Nabi pulang, tidaklah melangkah oleh seseorang akan satu langkah yang mana dia untuk menuntut ilmu agama kecuali satu langkah itu diberikan nanti satu mahligai di dalam surga. Maksud mahligai itu istana. Nah, jadi bila satu kali melangkah menuntut ilmu sebuting rumah dalam surga plus dengan isi-isinya, bidadarinya, makanan yang lezat-lezatnya, kolam renangnya, tamannya, macam-macamnya lagi. Nah, berarti orang di surga itu sugih benar, banyak benar bisi rumah. Nah, rancakin untuk ilmu, rancak melangkah banyak jual rumah di surga. Jadi karena apa misalnya kita di dunia ini kalau di bisi rumah pribadi kalau tidak nang pribadinya di dunia ini ampun Allah Ta'ala berataan ya Allah. Nah, artinya kada apa misalnya kita rumah mengontrak atau misalnya rumah 4 orang kada apa di dunia ini, tapi di akhirat kita sugih. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Akhirat itu lebih mulia daripada dunia. Nah, di akhirat itu maksudnya di dalam surga. Nah,
jadi kita kesini hendak mencari kemuliaan, kebahagiaan di akhirat. Niat kita hendak supaya nyaman di akhirat. Makanya kita mau utamakan akhirat daripada dunia. Amunnya mau utamakan dunia ya guring tupang saat ini. Ia mengoler tupang misalnya bulukup ditilam. Nah, cuman kita hendak memilih akhirat karena akhirat lebih mulia daripada dunia. Kemudian kita sambungi kitab yang kita pelajari halaman 30. Sebelumnya kita berniat i'tikaf dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati berniat saja aku beriktikaf pada ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Halaman 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Demikianlah perumpamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan hambanya ke dalam neraka ataupun ke dalam surga. Yang demikian itu bukanlah zalim, bukan Allah Ta'ala zalim. Kan sebelumnya ini dikisahkan bubuhan Bani Israel nih model protes sama Allah Ta'ala. Kenapa aja deh pian nang maulah manusia, pian juga nang memasukkan manusia ke dalam neraka, caranya memasukkan ke dalam surga aja. Nah lalu disuruh Tuhan nih bubuhan Bani Israel nih bahuma, ya Allah bahuma batanaman, disuruh batanaman bahuma lalu sampai mengatam, lalu dipisah kalau nang contoh misalnya bani dipisah nang bani nang beisi lawan bani nang hampa dibakar. Jadi jar ditawani Tuhan pulang kan apa ikam nang hampa tuh nang hampa tuh ikam buang, ikam bakar, ikam bau belik tuh nang baik aja. Inya kada beisi bang Tuhan aja. Nah itu juga aja Tuhan bila orang kada dibisi iman di hatinya akan kubakar dengan api neraka. Jadi Tuhan tuh kada zalim atas keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena surga ataupun neraka itu cocok bagi mereka masing-masing. Nah jadi Tuhan misalnya memasukkan seorang ke dalam neraka itu bukan Tuhan zalim, tapi itu tempat yang layak baginya, bagi orang maksiat, bagi orang yang kada beriman, tempat yang cocok baginya. Atau misalnya orang nih dimasukkan ke dalam surga itu karena tempat yang cocok baginya. Kenapa? Karena ia beriman, tahu amal soleh waktu di dunia. Nah, dan juga apapun yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya itu tak paling nang beriman dimasukkan Tuhan ke dalam neraka, nang beriman dimasukkan Tuhan ke dalam neraka, nang maksiat dimasukkan ke dalam surga, tak paling gitu nah. Tak salah Tuhan gitu nah. Nyampun Tuhan juga berataan. Nah, cuman Tuhan tuh adil bang, adil kada pecangan tak paling, masalahnya tak paling gitu. Tak salah Tuhan kita ini kada boleh memprotes lawan Tuhan. Karena semua yang ada ini adalah miliknya, milik Allah Ta'ala. Dalilnya di Quran apa tuh? Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan di langit, kerajaan di bumi, dan apa-apa yang di antara keduanya milik Allah berataan. Masalah Tuhan Jadi maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari bersifat zalim pada hukum dan ketetapannya. Contoh misalnya pian bisi rumah, lo pian andak kendaraan pian misalnya ditilam andaknya, datang tamu misalnya, tamu nih kenapa jar ikam jangan mandak ditilam jar. Kalau bagus pemandangannya jar, berarti tamu nih tuh nang salah, kada berhak tamu itu mengatur-atur. Karena ampun rumah tuh pian
sarapiane bila tamu salik, tamu atur-atur, tamu protes, berarti tamunya yang salah. Nah, kayak itu juga Allah Ta'ala kada zalim, Allah Ta'ala kada salah. Ini terserah Tuhan nih. Tuhan kada zalim pada hukum dan ketetapannya. Apabila seorang hamba ingin mendapatkan bagian dari nama Al-Quddus, kan kita ini masih bicarakan nama Allah Al-Quddus ya Allah. Jadi bila hamba hendak dapat bagian itu maksudnya dapat berkat, dapat manfaat dari nama Allah Ta'ala Al-Quddus. Nah, supaya ia bukan hanya beriman dengan nama tersebut, tapi juga mengamalkan makna yang terkandung dalam nama Al-Quddus ini. Kan kita yakin bang sudah beriman. Beriman itu percaya bahwa Al-Quddus itu termasuk nama Allah Ta'ala, gitu nah. Wajib kita beriman, wajib kita percaya. Nah, keimanan itu pulang kada berkembang namun kada diamalkan. Sekedar beriman aja lah mun kada beramal saleh. Contoh misalnya kayak orang tuh beriman ya Allah Ta'ala, beriman ya Rasulullah, tapi kada sembahyang. Maksud kada sembahyang itu kada beramal saleh. Masuk surga ainya atau singgah dulu di neraka gara-garanya kada sembahyang. Nah, jadi orang bila masuk surga langsung masuk surga karena kada singgah di neraka harus beriman dan beramal saleh. Itu nah. Beriman dan beramal saleh. Mun beriman aja kada beramal saleh bisa singgah di neraka. Nah, jadi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa bertipis, bisa hilang ya. Iman kita bisa bertambah kalau kita beramal saleh. Nah, apa pengamalan daripada nama Al-Quddus nih? Nah, maka yang demikian itu ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang harus disucikannya. Kan Al-Quddus itu maha suci. Maka kita sebagai seorang hamba Allah harus mensucikan apa? Tentang Allah, supaya iman kita tuh berkembang, bertambah keimanan kita kepada nama Al-Quddus. Nah, hal yang pertama, seorang hamba mesti itu termasuk, maksudnya itu wajib, mesti mensucikan dirinya daripada merasa suci. Nah, jadi kita nih harus mensucikan diri kita daripada merasa suci. Artinya bila orang telah merasa dirinya suci berarti kotor hakikatnya. Orang yang suci itu ialah orang yang merasa dirinya rigat, merasa dirinya kada suci. Jadi perasaan-perasaan merasa suci itu hendaklah dihilangkan. Itu amaliyahnya. Amaliyah beriman kepada Al-Quddus. Quddus nama Allah yang maha suci. Tugas kita kenapa? Mensucikan diri daripada merasa suci. Nah, ini biasanya nih bermasyarakat, bakawan-kawan, yalah itu perlu nih. Jangan merasa lebih hebat daripada kawan, jangan merasa lebih pintar daripada kawan, jangan merasa lebih alim, lebih suci daripada kawan. Nah, dan dari merasa diri baik atau bersih, nah kita sucikan juga hati kita daripada merasa diri baik. Berarti mau merasa diri baik daripada orang lain ya sombong. Artinya kita jangan sombong lawan orang gitu lah. Atau merasa bersih, kita sucikan daripada penyakit hati, maksudnya tah. Nah, daripada penyakit hati yang merasa hebat daripada orang itu nah. Nah, kalau seseorang masih merasa dirinya suci atau bersih, berarti ia belum mengamalkan dari makna yang terkandung dari nama Al-Quddus ini. Nah,
nang suci itu Allah Ta'ala ya Allah atau Rasulullah SAW. Nah, namun kita ini banyak mana bisi dosa, banyak mana bisi aib. Nah, jadi jangan merasa suci. Nah, akan tetapi sebaliknya seorang hamba itu harus mengakui bahwa dirinya kotor atau tidak bersih. Maksudnya nih merasa diri seorang nih kotor kadosa. Bagi saya kawannya aku ini kawannya kotor benar. Itu orang gini saya bepandir berataan gitu. Ini perasaan diri, perasaan hati nih jangan merasa hebat tapi mengakui bahwasanya ini seorang nih kotor. Amun kita lah mengakui diri kita kotor, iya mau kita beristighfar, iya mau kita minta ampun wan Tuhan, merasa kotor bang. Amun kita merasa diri kita nih merasa jahil, iya mau kita turun menuntut ilmu, masa jahil bang. Jadi perlu menuntut ilmu. Atau kita merasa diri kita nih sedikitannya amal, iya mau kita sembahyang atau mana menambah amal. Orang sudah merasa banyak ya kadang lagi beramal. Nah itu harus kita akui diri kita ini kotor atau tidak bersih atau sedikit amal atau kadang-kadang bisa amal ya Allah. Nah, apabila hamba telah berbuat seperti yang demikian, berarti itu satu pertanda bahwa ia seorang hamba yang telah mengamalkan makna yang terkandung dalam Al-Quddus. Jadi amaliyahnya itu deh mensucikan diri daripada merasa punya kehebatan. Nah, termasuk juga lah mensucikan diri daripada merasa beisi kendaraan. Maksudnya tuh amun jahil itu kan ampun seorang bang, jangan hakikatnya ampun Tuhan, rumah ampun Tuhan, ya Allah, bini, anak ampun Tuhan, oman, ampun gatah ampun Tuhan, macam-macam lagi ya Allah. Jangan merasa memiliki, sucikan diri kita daripada merasa memiliki. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, orang yang merasa dirinya bersih atau baik sebenarnya ia adalah orang yang tidak bersih atau tidak baik. Jadi kita bisa aja menilai diri kita masing-masing, tidak usah menilai orang. Amun kita merasa lebih baik daripada kawan, itu hakikatnya kita lebih kotor daripada kawan kita. Nah itu. Amun kita merasa lebih bersih daripada kawan kita, maka hakikatnya kita lebih rigat daripada kawan kita. Di pintangan apapun, misal di pintangan hidung aja tuh, misalnya seorang tamancong sedikit pada kawan nih, lalu merasa hebat daripada kawan nih, merasa hebatnya itu bahaya. Amun kita sudah merasa hebat, itu efeknya betul lah, meremehkan orang kada hebat kita. Amun kita merasa alim, meremehkan orang jahil, namanya efeknya. Nah itu khawatirnya. Jadi lamun kita mengakui kita di kampung ini yang paling atau sedunia ini yang paling kotornya, paling ohonya, paling aibnya. Nah orang itu tuh tawadu. Orang tawadu tak akan diangkat Tuhan derajatnya. Nah orang tawadu, orang yang merasa kotor, itu hakikatnya orang yang bersih, dibersihkan Allah daripada sifat sombong. Nah, namun sabarataan sekampungan ditawadu barataan, luar biasa. Diangkat Tuhan derajat orang tawadu, tapi tawadunya karena Allah, bukan karena manusia. Ya ada juga kisah tawadu lawan orang sugih supaya diberi orang duit. Nah itu bisa hilang 2/3 iman. Siapa yang tawadu kepada orang sugih karena kesugihan orang itu bukan karena Allah, maka hilang 2/3 imannya. Nah jadi kita bila tawadu kepada siapapun, kepada orang miskin, kepada orang sugih, karena Allah. Artinya kita merasa kita yang paling kotor, paling rigat. Soalnya kita paling tahu diri kita nih.
Kita paling tahu aib kita nih. Karena haram hukumnya merasa diri bersih atau baik daripada orang lain. Haram hukumnya bila kita merasa bersih, merasa baik, haram hukumnya. Jadi wajib hukumnya kita merasa diri kita ini kotor, merasa diri kita ini banyak dosa. Ya mau kita beristighfar, mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Al-ayat. Artinya ada sambungan ayatnya tak. Artinya janganlah kalian menganggap diri kalian menganggap diri kalian bersih. Artinya kita ini wajib menganggap diri kita ini kotor, banyak dosa, banyak aib dibandingkan orang lain, dibandingkan bini kita di rumah, dibandingkan anak kita di rumah. Nyata aib. Nah, amun kita jalah tatamu lawan ini cara kita nih mengakui diri kita nih paling hina di antara para manusia. Contohnya adalah bila kita tetamu orang yang lebih tua daripada kita, umurnya atau tua pada kita, ujar kita dalam hati kita nih, bah orang ini baik pada aku. Kenapa? Sidin terdahulu hidup, berdahulu beriman kepada Allah, dan tak banyak sidin beramal saleh daripada aku. Aku ni hanya raja hidup. Tadu sidin hidup, tadu sidin beriman, tadu sidin beramal saleh, banyak sidin. Sidin umur tatuh pada kita. Berarti kesimpulannya baik sidin daripada aku. Nah, eta. Kemudian bila kita tertamu bilang orang yang lebih muda umurnya daripada kita, oh baik inya bang pada aku. Kenapa? Inya hanya raja hidup, otomatis kada banyak mengerja dosa. Namun aku lawas sudah hidup, banyak sudah aku mengerja dosa. Ini hanya sedikit bisi dosa atau kada bisi dosa sama sekali. Apalagi kayak kakan-kakan misalnya, kakan-kakan kada bisi dosa sama sekali. Berarti kesimpulannya baikinya daripada aku. Nah, jadi tetamu orang gila gitu ya, orang gila. Baik orang gila daripada kenapa? Orang gila itu nyebeti lampiang kada berdosa. Yalah, ada sembahyang kada berdosa. Nah, inya kada puasa kada berdosa. Inya mencontoh mangga orang kada berdosa, mun seorang berdosa itu. Soal bakal mah. Inya kan bakal kada berdosa itu. Berarti kesimpulannya tak bagus, tak bagus, tak baik orang gila pada diriku. Nah itu. Caranya nih supaya kita memposisikan diri kita nih jangan merasa lebih daripada orang lain. Nah itu caranya. Bermacam-macam cara orang yang mengakui dirinya bersih. Ini kada boleh lah yang dituruti nih. Cuman sini mencontohkan nih bermacam-macam cara orang yang mengakui dirinya bersih, di antaranya yaitu satu, itulah bermacam-macam cara orang yang mengakui dirinya bersih. Di antaranya yaitu satu, ia merenungi akan dirinya atau tafakur sendiri sehingga dari renungannya itu menimbulkan satu keputusan atau anggapan bahwa dirinya bersih atau baik. Nah ini jangan dituruti ini. Ini sebab-sebab orang itu merasa bersih. Kadang-kadang merenung atau tafakur. Contohnya kayak ya Allah menyatakan gini. Contoh ini dasar orang sekolah tinggi lah. Sekolah tinggi sampai ke pucuk nih orang bisa tingginya sampai S berapa ya Allah. Nah, berpikir mau asa jadi kampung nih seorang ya panggil nah sekolah peningginya nih. Nang lainnya paling sampai SD, kawin, sampai
paling sampai apa sanawiyah aja sudah lumayan seorang aja bang kayaknya nah ya yang berpendidikan benar ya. Nah gara-gara mana kayak itu lalu ya timbul kesimpulan seorang juga yang pamintanya. Nah ada juga kayak itu ya Allah. Nah itu jangan kayak itu jangan kita. Nah dua, dengan lisannya ia menyatakan bahwa dirinya bersih atau baik, sama adalah pernyataan itu di waktu sendiri atau di tengah-tengah orang. Nah jadi jangan dibiasakan lah nang pakai sakibatan diri itu jangan. Jangan atau mengisahkan abah harap ya, kalau saja itu atau abah wali misalnya. Nah apalagi di diri sendiri kada usah. Pokoknya kita bila kepandai lawan kawan tuh kisah merendah tuh Pak, kisah uhu tuh Pak. Jangan walaupun kita misalnya punya banyak keistimewaan nampak misalnya pada orang, jangan mengisahkan kehebatan diri. Jangan juga kita menghinakan diri, jangan juga. Berana ya, berana. Nah, di tengah-tengah orang atau misalnya di waktu sendiri bisa ya, di waktu sendiri santai misalnya. Pandi sorangan kan atau udah mati kan? Sorang juga makanya tadi menghibat di kampung ini aja. Nah, sorang paling hibat di baik merasa di waktu sendiri atau di tengah-tengah orang banyak. Dan ini bisa kita kadang hawa mengontrol diri ketika orang mau kayak berdahulu. Nah, bisa terpancing biar bisa terpancing Mbak. Ada orang misalnya mengisahkan seorang ini haratan nih. Kisah panas nih, lalu kisah hendak juga. Nah itu kerusah kita, kerusah, terpancing kita, jangan. Biarin aja kita, biar aja nya. Nah, kayak ini kesimpulan amun orang toh meyakini di alam semesta ini milik Allah Taala berataan. Insya Allah inya kada ada membanggakan nang ampunnya, inya kada dibisi milik, kada dibisi sama sekali deh. Kada bisi apa-apa, kada apa-apa nang sebaratan itu milik Allah. Keistimewaan yang ada dirinya itu milik Allah beratan, titipan dari Allah beratan. Nah, menyadari kayak itu tah ampun orang sopan ibaratnya membanggakan menganggap ampun seorang padahal ampun orang. Nah, 3. Dan ini adalah yang terbanyak, ini yang terbanyak lah, yaitu dengan isyarat-isyarat yang bertujuan menyatakan bahwa dirinya bersih atau baik. Kadang mau ucap pakai montong bang, kadang mau ucap pakai montong bang, atau cuma dengan isyarat. Contohnya apa ya isyarat? Seperti memamerkan kehebatan di sosial media misalnya, kenapa kali dan sebagainya. Foto misalnya di belakangnya mobil Ferrari misalnya, padahal mobil orang juga. Dengan isyarat. Nah, pokoknya kesimpulannya dengan isyarat kah? Dengan berpandai di tengah banyak orang kan, atau di waktu sorangan kah, jangan merasa lebih hebat daripada orang. Tuhan tahu misalnya tuh kita kisah tawadu juga nih, cuman ada isyarat-isyarat yang menunjukkan kita tuh hebat. Tuhan tahu niat kita nih tuh hendak pamer kehebatan itu tahu Tuhan. Nah jangan disiden. Hal kedua, ini tugas kita nih. Tugas kita yang pertama tadi, kalau jangan merasa hebat daripada orang. Kita sucikan hati kita daripada merasa suci. Hal kedua, bagi hamba yang ingin mendapatkan bagian nih manfaat maksudnya dari Al-Quddus adalah ia harus wajib mensucikan sifat-sifatnya dari yang membinasakan. Jangan kita nih punya sifat yang membinasakan.
Seperti apa contohnya? Seperti dengki. Nah, jangan ada, kita sucikan hati kita daripada sifat dengki. Dengki ini ya hasad. Dengki ini ya hasad. Hasad itu ya dengki. Nah, bahasa Arabnya al-hasad ya qulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatabah. Dengki di dalam hati itu akan memakani segala pahala amal kebaikan, menghanguskan pahala amal kebaikan seberataan kada tasisa, sebagaimana api menghanguskan kayu bakar yang kering, cepat benar habisnya. Nah, jangan ada dengki di hati kita nih. Dengki itu bedang sana kayu lawan bakhil, lawan pamalar. Nya terlahir dari situ juga dengki itu. Kalau pamalar itu kan kada akan memberi, kalau dengki ini lebih daripada pamalar, cuman dari pamalar juga cabangnya. Contoh pian dapat nikmat. Anggaplah dapat nikmatnya Nabi yo. Kawan apa yo? Contohnya apa? Kalau ke mobil saya oleh ulun misalnya nih, jangankan mobil, rumahnya kan dibisi misalnya. Lalu hati ulun nih sarik kon pian. Gergitan kon pian. Itu bakhil. Kenapa jadi bakhil? Sifat dan gitu. Memalarakan ampun Tuhan. Itu maksudnya. Bahasanya itu Tuhan. Jangan diberinya Tuhan Orang pian beri ke ulun aja, jangan berinya mobil. Ulunnya beri. Berarti itu memalarakan ampun Tuhan. Kalau bakhil ini bisa memalarakan ampun seorang, ini dan kini ya bakhil juga, tapi memalarakan ampun Tuhan. Ya Tuhan dah sarondai. Mau dikaya atur ampun Tuhan. Bahkan lebih parahnya lagi, pian Tuhan tak salah menjulung nikmat tuh. Harusnya ke ulun. Yang kayaknya memandahkan Tuhan tak salah itu kan parah lagi kan. Bisa kafir. Padahal Tuhan itu kan tidak pernah tak salah, selalu benar, maha benar. Makanya di dalam surga itu bertulisan, engkau wahai surga haram dimasuki orang yang bakhil. Termasuk bakhil ya dengki. Jadi orang yang dengki itu bisa nggak masuk surga. Nah, jadi jangan ada dengki di hati kita. Pandang aja itu karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Ia kehendaki. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Yang demikian itu nikmat karunia Allah juga, ampun Tuhan juga Allah berikan kepada orang yang Ia kehendaki. Namun kita kada dikehendaki Tuhan, ya sudah ada dapat nikmat kada dikehendaki Tuhan. Ada kawan kita dapat nikmat dikehendaki Tuhan, sudah kita terima sudah. Nah, jangan sarik. Nah, kemudian sombong. Nah, kita sucikan juga daripada sombong. Sombongnya takabur. Padahal nang berhak sombong itu Allah Taala aja sorangan. Manusia misalnya sombong juga. Berarti ambil sifat Tuhan. Sarik Tuhan. Jadi Tuhan nih nyawa ngaku Tuhan juga lah. Aku gin sorangan Tuhan. Nyawa nih hamba aja mau ngaku Tuhan, berarti tak dua lah Tuhan. Sarik Tuhan. Makanya bila orang di hatinya ada sombong, maka itu syirik. Mensekutukan Allah dengan dirinya. Sombong itu seperti kada menerima kebenaran. Sombong lah. Ini tuh tak salah. Padahal orang nyawa ini salah, ngembujunya kayak ini. Nah bergerak nyawa wajar. Tuhan unda kalau kada nyawa wajar. Itu sombong. Kayak Abu Jahal kan. Abu Jahal dipadahi Nabi, beriman kepada Allah, jangan menyembah patung. Tarik Abu Jahal Nabi nih, menolak kebenaran itu sombong.
Nah jangan ada itu sombong masuk jualah, sombong tuh merasa lebih hebat daripada kawan tuh deh. Nah itu jangan ada jual sombong tuh. Maka sombong nih kafir lah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis tuh sombong. Kada akan sujud kepada Nabi Adam nih. Wa kana minal kafirin, dia dicap menjadi orang yang kafir. Nah, tamak. Nah, kita sucikan juga hati kita dengan tamak. Tamak ini rakus. Arti rakus tuh kada mensyukuri nang ada, hendak lagi diberi nikmat nang misalnya sapida, hendak kendaraan, diberi kendaraan hendak mobil, diberi mobil hendak pesawat, diberi pesawat hendak macam-macam lagi. Nah, ini tamak nih, rakus orang itu sudah ada misalnya diberi nikmat sudah kada puas, kada mensyukuri nang ada, hendak lagi. Makanya kan coba perhatikan, tamak itu hurufnya lubang berataan ulang, huruf ta lubang, mim, ain. Artinya orang yang tamak itu selalu menganga, kada pernah kenyang, lapar terus. Maksudnya orang ini bisa tamak dengan kekuasaan, tamak dengan harta, tamak dengan kekuasaan. Iya, nah hendak 2 periode, bahkan hendak 3 periode. Nah macam-macam lagi ya Allah. Tamak dengan kekuasaan, hendak jadi pejabat, menyuap sana, menyuap sini, sogok sana, sogok sini. Tamak dengan minta maaf pengelah, munjun. Oh, lebih mana bokodep terus papuyunya munjun. Orang sudah ajan, Jumat pulang. Oh, biar aja ajan kasih tahu ndak peduli, udah pokoknya mau matok terus nah. Itu tamak dengan iwak sebenarnya. Nah, salah juga ya lah. Nah, untung ada jadi warik lah. Untung umat Nabi Muhammad, untung ada jadi warik. Karena umat Nabi Musa bahari jadi warik dah. Ini mencari iwak tuh. Dilarang di hari Sabtu. Tuh diakalinya hari Jumat diulahnya jebak. Hari Sabtu tuh nya beribadah kan. Hari raya orang Yahudi hari Sabtu. Cuman hari Ahadnya menokoi. Jadi jadinya kami ini kada mencari waktu hari Sabtu Tuhan deh. Tapi kan itu maulah cara supaya makalan Tuhan deh. Nah, hari Jumat diulahnya jebak. Jadi hari Sabtu tuh banyak ya, Wah, masuk kayak ke dalam jebak nih tuh. Nah, hari Ahad buahnya menokoi waktu. Akhirnya apa? Diubah Tuhan jadi warik. Umat Nabi Muhammad adalah yang jadi warik pada dahulu. Biar hari Jumat kada sembahyang mengunjun aja misalnya di bawaan orang malah mengunjunnya misalnya. Ya boleh ke rumah ya tetap aja muha kayak itu ya. Tapi berdosa ya ngarannya. Cuman kada disegerakan di dunia azabnya tuh. Amunnya bertobat kepada Allah kada jadinya disiksa di kubur. Kayak bertobat jajan. Ya diganti ya sembahyang zuhur. Saya berapa kali tertinggal Jumat misalnya gara-gara berusaha dunia aja, nah diganti ya di qadha ya zuhur. Jadi zuhur. Nah, syahwat ini apa namanya? Keinginan kita sebaratan bisa syahwat. Sebaratan kita bisa nafsu. Cuman agama mengatur syahwat ini disalurkan kepada yang halal. Contoh misalnya kita punya syahwat kemaluan nih, dengan cara menikah jadi halal, namun berzinah jadi haram. Nah, syahwat nih artinya kita sucikan daripada keinginan yang membawa kepada maksiat, maksudnya lah. Namun keinginan membawa kepada yang halal, tidak apa-apa. Nah, dan marah. Nah, makanya dalam Quran tuh wal kaziminil ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu contohnya dia bisa menahan amarah, kadang meluapkan amarahnya dan memaafi kepada manusia. Marah ini bawa wudu ya. Bila sarif bawa wudu. Bila sudah tuntung wudu tetap juga marah nih. Bawa berduduk tetap juga marah bawa berabah.
tetap jua marah bau guring. Amun kada mau guring untal antimo 2 biji, antimo ya apa tuh obat kesan tidur tuh CTM kah sebiji jagain lah yang 2 biji supaya mau guring. Insya Allah bila bangun guring ampih temarah misalnya kada mau guring juga tah. Dan marah yang tidak terkendali maksudnya lah amunnya marah menceleng aja misalnya mengkanakan jangan begaya mau menceleng nih temen gatak benar jangan begaya di masjid. Nah itu kan ada apa-apa nih itu tapi mau dipoli kekanakannya. Nah itu kada karena itu tidak terkendali dan lainnya dari sifat-sifat yang membinasakan. Nah itu diantara amaliyah daripada Al-Qudus tadi. Nah amun kada yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi jangan merasa hebat daripada orang lain ya Allah. Walaupun kita punya keistimewaan, jangan kita menguyak-nguyak keistimewaan kita anggap juga keistimewaan itu ampun Allah Ta'ala juga. Yang kedua tadi kita sucikan hati kita daripada dengki, sombong, tamak, syahwat dan marah yang tidak terkendali. Mungkin itu saja yang dapat kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mensucikan zahir batin kita. Allah sucikan, Allah bersihkan kita daripada dosa-dosa, dosa zahir, dosa batin. Allah bersihkan hati kita daripada sifat-sifat tercela. Kemudian Allah hiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji. Dan mudah-mudahan kita seberataan mati hal keadaan husnul khatimah, mati beriman, membawa iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نسألك يا من والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب والمنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وميزانك
كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ما شاء الله